Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi tentang akuntansi aset lancar satuan kerja. Akuntansi aset lancar satuan kerja dibagi menjadi 4 bagian, tetapi kami hanya akan menjelaskan 2 subbab materi saja, yaitu Yang pertama, akuntansi kas satuan kerja. Yang kedua, akuntansi piutang satuan kerja. berikut adalah materinya. Yang pertama adalah klasifikasi kas dan setara kas. Berdasarkan PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat liquid, yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai signifikan. Klasifikasi kas dan setara kas dibagi menjadi A. Kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara atau BUN. B. Kas pemerintah daerah. C. Kas dan setara kas. D. Kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah BUND. Kita akan membahas tentang A. Kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara atau BUN. Apa sih pengertian tentang bendahara? Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Nah, untuk kas itu sendiri terdapat rekening khusus untuk keperluan-keperluan yang diperlukan. Kas pelayanan perbendaharaan negara meliputi rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum atau persepsi. Kas pada rekening lainnya merupakan rekening yang digunakan untuk penampungan sementara penerimaan negara sebelum ditransfer ke rekening sumber daya alam atau SDA migas untuk menampung seluruh penerimaan dan pembayaran pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Rekening sumber daya alam atau SDA non-migas terdiri atas yang pertama, rekening penerimaan bidang pertambangan, yang kedua rekening penerimaan di bidang perikanan, dan yang terakhir adalah penerimaan panas bumi. Selanjutnya adalah B. Kas pemerintah daerah. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah berupa rupiah dan valuta asing. Nah, di sini terdapat kata-kata yang mungkin jarang kita dengar, yaitu valuta asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah dan dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Nah, pihak-pihak yang mengelola uang daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bendahara Umum Daerah atau BUD, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau biasa disebut SKPKD. Yang kedua adalah Bendahara Penerimaan, dan yang terakhir adalah Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, yang C adalah kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah atau BUD, dan Bendahara Pengeluaran. Kas dan setara kas terdiri atas yang pertama saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Dan setara kas merupakan surat utang negara atau SUN atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Berikut adalah tabel kas dan setara kas. Yang pertama adalah kas yang ada di kas daerah, yaitu kas daerah itu sendiri, potongan pajak dan lainnya. Terdapat juga kas transitoris dan kas lainnya. Kas yang terdapat di bendahara penerimaan adalah kas pendapatan yang belum disetor dan uang titipan. Kas yang berada di bendahara pengeluaran adalah sisa pengisian kas UP, sisa pengisian kas GU, sisa pengisian kas TU, dan pajak SKPD yang belum disetor. Yang terakhir adalah kas yang terdapat di BLUD, yaitu kas tunai BLUD, kas di bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien RSUD atau BLUD, uang muka pasien RSUD atau BLUD, yang terakhir adalah uang titipan BLUD.
Nah, selanjutnya setara kas. Setara kas terdiri dari deposito kurang dari 3 bulan dan surat utang negara atau obligasi kurang dari 3 bulan. Bagian D, kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah atau disingkat menjadi BUND. Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain bendahara umum negara atau daerah meliputi yang pertama, kas di bendahara penerimaan. Apabila bendahara penerimaan bukan merupakan bagian dari bendahara umum negara atau BUN. Yang kedua adalah kas di bendahara pengeluaran apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari bendahara umum negara atau BUN. Yang ketiga adalah saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kas di badan layanan umum atau badan umum daerah. Yang kedua adalah pengukuran dan pengakuan, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah A. Pengukuran kas dan setara kas, dan B. Pengakuan kas dan setara kas. Bagian A. Pengukuran kas dan setara kas. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah, atau dengan kata lain ditukar menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Bagian B. Pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Artinya, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima atau dikeluarkan atau dibayarkan. Yang ketiga, akuntansi kas dan setara kas. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, antara lain A. Transaksi penerimaan kas dan B. Transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Transaksi pendapatan. 2. Transaksi penerimaan pembiayaan. 3. Transaksi penerimaan transfer. 4. Transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Sedangkan transaksi pengeluaran kas meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Transaksi belanja negara atau daerah. 2. Transaksi pengeluaran pembiayaan. 3. Transaksi pengeluaran transfer. 4. Transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Transaksi penerimaan kas. Yang pertama, transaksi pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dapat dibagi menjadi 2 sumber pendapatan. Adapun penerimaan pusat yaitu pendapatan negara antara lain penerimaan perpajakan bukan pajak dan hibah. Penerimaan daerah yaitu pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Yang kedua, transaksi penerimaan pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Adapun penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Yang ketiga, transaksi penerimaan transfer. Penerimaan transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan. Dan yang keempat, transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Penerimaan negara atau daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah, berupa penerimaan penghitungan pihak ketiga. Dalam poin B, transaksi pengeluaran kas. Yang pertama, transaksi belanja negara atau daerah.
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Yang kedua, transaksi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain yaitu pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Yang ketiga, transaksi pengeluaran transfer. Pengeluaran transfer adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dan yang keempat, transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Pengeluaran lainnya atau non-anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran penghitungan pihak ketiga. Yang keempat, akuntansi saldo kas. Akuntansi saldo kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya A. Rekonsiliasi bank dan B. Selisih kas. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dengan catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Perbedaan catatan dari bank dengan pencatatan oleh entitas pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi sudah dicatat oleh pemerintah tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum dicatat pada rekening koran. Yang kedua, transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah. Yang ketiga, kesalahan pencatatan oleh entitas pemerintah atau pihak bank. Selisih kas. Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai atau on hand yang ada pada tanggal tertentu. Penyebab selisih kas yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang maupun lebih. Yang kedua, kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah. Yang ketiga, penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Yang kelima, pihak yang terkait dengan akuntansi kas dibagi menjadi dua, yaitu A. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain sebagai berikut. A. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK SKPD. Tugas PPK SKPD akuntansi adalah sebagai berikut. A. Mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. B. Memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar tiap rekening. C. Membuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional LO, laporan perubahan ekuitas LPE, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. 2. Bendahara penerimaan SKPD. Tugas bendahara penerimaan SKPD adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. 3. Bendahara pengeluaran SKPD. Bendahara pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. 4. Penggunaan anggaran atau PA. Tugas penggunaan anggaran adalah sebagai berikut.
A. Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi BPKD kepada BPK BPKD. B. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab penggunaan anggaran. Untuk yang kedua, bagian B, pejabat pengolahan keuangan daerah atau PPKD. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tujuan sebagai berikut. B. Pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD. A. Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. B. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain sebagai berikut. 1. Pejabat penatausahaan keuangan PPKD. Tugas PPK PPKD adalah sebagai berikut. A. Mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. B. Memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar masing-masing rekening atau perincian objek. C. Membuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran LRA, laporan perubahan ekuitas LPE, laporan arus kas LAK, neraca dan catatan atas laporan keuangan CALK. 2. Bendahara penerimaan PPKD. Tugas bendahara penerimaan PPKD adalah menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan yang terkait proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD. 3. Bendahara pengeluaran PPKD. Tugas bendahara pengeluaran PPKD adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD. 6. Penyajian kas dan setara di neraca dibagi menjadi dua, yaitu A. Aset lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. B. Aset non-lancar. Uang yang disajikan pada aset non-lancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar. A. Aset lancar. Kas dan setara kas pada aset lancar meliputi saldo kas pada BUN atau BUD, saldo kas pada bendahara, kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan, kas di badan layanan umum, dan setara kas. Apabila uang tersebut merupakan hak milik pemerintah dan telah melalui mekanisme APBN, D. Uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL atau silpa pada entitas pelaporan. Apabila uang tersebut dikuasai pemerintah dan merupakan hak pemerintah, tetapi pada saat pelaporan belum memenuhi kriteria telah melalui mekanisme APBN, uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun pasangan, ekuitas, dana lancar selain SAL atau silpa. Jika uang tersebut belum atau tidak memenuhi kriteria pengakuan hak pemerintah dan belum melalui mekanisme APBN, uang tersebut dapat disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan berupa hal-hal berikut. 1. Pendapatan yang ditangguhkan, yaitu penerimaan yang belum menjadi pendapatan negara. 2. Uang kepada pihak ketiga, yaitu uang tersebut dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, tetapi uang tersebut merupakan hak pihak ketiga. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. B. Aset non-lancar. Uang tersebut diklasifikasikan dalam kelompok aset non-lancar sehingga disajikan secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar. Penyajian uang pada aset non-lancar tergantung pada 3 kriteria, yaitu merupakan hak pemerintah, dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan dibatasi penggunaannya.
Piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Yang pertama adalah piutang pendapatan pemerintah pusat. Pendapatan pemerintah pusat meliputi hal-hal sebagai berikut: A. Pajak dalam negeri, B. Pajak perdagangan internasional. Piutang pendapatan pemerintah pusat. A. Pajak dalam negeri. Yang termasuk dalam pajak dalam negeri, yang pertama adalah pajak penghasilan migas. Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang minyak bumi dan gas alam harus mendapat izin dari Pertamina. Kontraktor harus menyerahkan sebagian minyak dan gas alam yang dihasilkannya kepada Pertamina. Membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya atau pajak penghasilan migas. Membayar pajak bumi dan bangunan serta jenis-jenis pajak lainnya. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir yang diperhitungkan dengan pajak masukan. Yang ketiga adalah cukai atas barang kena pajak. Cukai atas barang kena pajak adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan, yang disebut barang kena cukai atau BKC. BKC itu sendiri adalah barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. Yang keempat adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Contohnya yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Yang kelima adalah pajak penghasilan non-migas. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama tahun pajak. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu sebagai berikut: A. Penghasilan dari pekerjaan, B. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, C. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tidak bergerak, serta bunga, D. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah pajak lainnya. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos pajak lainnya adalah penerimaan dari biaya materai. Dokumen yang dikenakan biaya materai adalah dokumen yang berbentuk seperti berikut: A. Surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian yang bersifat perdata. B. Akta-akta notaris. C. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. D. Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. E. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Selanjutnya bagian B, pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan biaya masuk dan pendapatan biaya keluar. Yang pertama adalah biaya masuk. Yang menjadi objek biaya masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam pabean atau barang impor. Yang kedua adalah pajak ekspor. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos pajak ekspor pada APBN adalah penerimaan sebagai hasil pungutan pajak yang dikenakan atas ekspor beberapa komoditi tertentu. Kebijakan negara di bidang ekspor bertujuan untuk mendorong ekspor barang jadi, menciptakan lapangan kerja, mendorong industri hilir, dan meningkatkan pendapatan devisa. Yang kedua adalah piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, surplus Bank Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Ketentuan tentang PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Piutang atas PNBP dibagi menjadi 5. A. Penerimaan sumber daya alam. B. Bagian pemerintah atas laba BUMN. C. Surplus Bank Indonesia. D. Penerimaan negara bukan pajak lainnya. Dan E. Pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Poin kedua, piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Piutang atas PNBP dibagi menjadi berikut. A. Penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan pemerintah
dari sektor minyak bumi dan gas alam. Penerimaan sumber daya alam lainnya adalah bagian negara dari penerimaan sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. B. Bagian pemerintah atas laba BUMN. Penerimaan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham badan usaha milik negara atau BUMN. C. Surplus Bank Indonesia merupakan jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi jumlah tertentu atau 30% yang ditujukan untuk dana cadangan umum sebagai penambah modal sehingga rasio mencapai 10% terhadap total kewajiban moneter Bank Indonesia. D. Penerimaan negara bukan pajak lainnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah penerimaan bersifat umum. Penerimaan bersifat umum terdapat pada semua kementerian atau lembaga, yaitu yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas kementerian atau lembaga. Yang kedua adalah penerimaan yang bersifat fungsional. Penerimaan yang bersifat fungsional adalah penerimaan PNBP yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat. E. Pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Pendapatan BLU merupakan PNBP yang dipungut oleh instansi pemerintah atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, piutang pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Piutang pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Yang B. Pajak kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak kabupaten atau kota beserta tarifnya setinggi-tingginya yang ditetapkan antara lain sebagai berikut. 1. Pajak hotel. 2. Pajak restoran. 3. Pajak hiburan. 4. Pajak reklame. 5. Pajak penerangan jalan. 6. Pajak bumi dan bangunan. Poin A. Piutang pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Adapun jenis pajak provinsi dan tarifnya antara lain, yang pertama pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak kendaraan di atas air atau PKA sebesar 5%. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 5%. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5%. Dan yang keempat, pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan atau P3ABT atau AP sebesar 20%. Pada poin B, pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Pajak hotel meliputi pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel atau fasilitas penyediaan jasa penginapan dan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran. Tarif pajak sebesar 10%. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut biaya. Tarif pajak sebesar 10%. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak sebesar 35%. Yang keempat, pajak reklame. Pajak reklame dikenakan pada benda, alat, pembuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial atau untuk menarik perhatian umum dan dinikmati oleh umum. Tarif pajak sebesar 25%. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Tarif pajak sebesar 10%. Yang keenam, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang keempat, piutang retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah dibagi sebagai berikut: A. Jasa umum, B. Pajak parkir, C. Piutang lain-lain, PAD yang sah, D. Piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Selanjutnya pada poin A yaitu jasa umum. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pada poin B yaitu pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berikutnya pada poin C yaitu piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua, jasa giro. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, penerimaan atas tuntutan kerugian daerah. Yang kelima, penerimaan komisi, rabat, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Yang keenam, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketujuh, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedelapan, pendapatan denda pajak. Yang kesembilan, pendapatan denda retribusi. Yang kesepuluh, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. Yang kesebelas, pendapatan dari pengembalian. Kedua-belas, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang ke-13, pendapatan dari penyelenggaraan dan pendidikan pelatihan. Dan yang terakhir, 14, pendapatan dari badan layanan umum daerah. Selanjutnya pada poin D yaitu piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas bagian laba, badan usaha milik daerah, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Adapun jenis pengelolaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah BUMD. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara BUMN. Yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 5. Piutang transfer atau dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin meningkat dan mengalami perbaikan. Dana perimbangan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut: A. Pendapatan dari pajak, B. Dana alokasi umum atau DAU, C. Dana alokasi khusus atau DAK. A. Pendapatan dari pajak. 1. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. 2. Bagian daerah dari penerimaan PPh pasal 25/29 dan pasal 21 adalah sebesar 20%. Dibagi imbangan 60% kabupaten kota dan 40% provinsi dan dilaksanakan secara triwulan. 3. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam. A. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan.
B. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Penerimaan iuran hak pengusahaan hutan atau HPH, dan 2. Penerimaan Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH. C. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum terdiri atas 1. Penerimaan iuran tetap atau land rent, 2. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi atau royalti. D. Penerimaan sumber daya alam dari sektor perikanan. E. Bagian daerah dari penerimaan negara di sektor perikanan dengan porsi sama besar kepada kabupaten atau kota di seluruh dunia. F. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam. G. Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam terdiri atas 1. Pertambangan minyak bumi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah. 2. Pertambangan gas alam dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah. H. Bagian daerah dari pertambangan minyak bumi dibagi dengan perincian sebagai berikut. 1. 3% untuk provinsi yang bersangkutan, 2. 6% untuk kabupaten atau kota penghasil, 3. 6% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar. I. Bagian daerah dari pertambangan gas alam dibagi dengan perincian sebagai berikut. 1. 6% untuk provinsi yang bersangkutan, 2. 12% untuk kabupaten atau kota penghasil, 3. 12% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar. C. Dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, yaitu sebagai berikut. 1. 0,1% dibagi ke provinsi yang bersangkutan, 2. 0,2% dibagi ke kabupaten atau kota penghasil, 3. 0,2% dibagi keseluruhan kabupaten atau kota di provinsi tersebut. B. Dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari pemberian dana alokasi umum adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Besarnya DAU untuk setiap tahun anggaran ditetapkan sebesar 26%. Selanjutnya, DAU dialokasikan ke daerah dengan imbangan provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90%. C. Dana alokasi khusus atau DAK merupakan jenis dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu. 6. Akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang dibagi menjadi 3, yaitu A. Pengakuan piutang pemerintah, B. Pengukuran piutang pemerintah, C. Penyajian dalam neraca, dan CALK. A. Pengakuan piutang pemerintah. 1. Piutang dapat diakui pada saat A. Diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan, B. Telah diterbitkannya surat penagihan, dan C. Sampai akhir periode akuntansi belum dilunasi. 2. Transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih meliputi A. Transaksi pungutan, B. Transaksi peringatan, C. Transaksi transfer, D. Transaksi tuntutan kerugian. B. Pengukuran piutang pemerintah. Pengukuran piutang pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Piutang pendapatan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan akhir periode akuntansi. 2. Piutang pemberian pinjaman diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dengan memperhitungkan adanya bunga, denda, dan biaya pinjaman lain yang dinyatakan dalam perjanjian.
3. Piutang dari penjualan diukur sesuai dengan perjanjian penjualan yang sampai dengan akhir periode pelaporan masih terutang. 4. Piutang yang timbul karena kemitraan diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 5. Piutang yang timbul dari pemberian fasilitas dihitung sebesar fasilitas yang telah diberikan dikurangi dengan uang muka yang telah diterima. 6. Piutang transfer diukur sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal akhir periode pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. 7. Piutang ganti rugi diukur sebesar nilai yang akan ditagih berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. C. Penyajian dalam neraca dan calk. 1. Penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk dalam kelompok aset lancar. 2. Pengungkapan akun piutang pemerintah daerah dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK meliputi A. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran piutang. B. Penjelasan lebih lanjut piutang khususnya yang terkait dengan kualifikasi piutang pemerintah. Dan C. Kebijakan dalam menentukan penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih pada setiap akhir periode pelaporan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Adudu kekasih nyata, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.